nggak ada orang yang tahu kan. Waktu kau bergumul dengan air mata, membawa mereka satu persatu dengan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Salah satu bentuk kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang adalah ketika kita mau berlutut mendoakan orang itu. Kakak kan kerja nih jadi alumni, terus kelompok kecil bareng sama aku yang mahasiswa. Dan aku tuh terkesan sekali Kak, bahwa kakak di masa-masa yang gak mudah memperhatikan adik-adik dengan bekerja dan mengurus keluarga di rumah. Kakak tuh intens loh tanya kabarku. Dan waktu kakak tanya itu tuh mungkin awalnya mikir mau kepo aja nih kakak, atau ngapain sih tanya-tanya, terus apa aku harus cerita, sejauh apa aku harus percaya gitu. Tapi aku lihat kakak nggak basa-basi ya untuk tanya itu, dan kakak tanya dan mendoakan. Nah, PKK harusnya seperti apa sih kak yang benar-benar mewujudkan kepedulian itu di dalam doa yang seperti kakak bilang ya, mengasihi ya mendoakan karena mengasihi. Bagaimana kak? Kan sebenarnya pada waktu Tuhan mempercayakan orang untuk kita latih, untuk kita tolong jadi murid, itu juga Tuhan pasti akan kasih semua hal, kemampuan, kapasitas, hati ya, untuk kita bisa menolong mereka. Cuman kan kita nggak pungkiri ya, kita sendiri bergumul dengan banyak hal, dengan ya kebutuhan-kebutuhan, tentang tuntutan-tuntutan, tentang dosa-dosa pribadi yang kadang-kala itu membuat kita jadi tawar ya untuk melayani orang lain. Tetapi saya percaya bahwa kasih kepada adik-adik itu bukanlah seperti perasaan yang naik turun gitu ya. Emosional maksud kakak ya. Kasih itu tuh ya memberi. Kasih itu bukan cuma bicara perasaan. Aduh, aku perasaan lagi nggak on fire gitu ya. Perasaanku lagi nggak mood nih ketemu lagi dia. Mager, Kak. Iya, lagi mager. Atau aku sendiri aja lagi ngerasa pengen butuh diperhatikan nih. Aku sulit lah ya memperhatikan anak kelompok kecil. Enggak. Kasih itu bukan cuma sebatas perasaan. Kasih adalah kasih gitu. Kasih adalah komitmen. Jadi meskipun kamu sedang dalam kondisi yang tadi ya, penuh dengan pergumulan, tapi ketika kita mengingat komitmen kasih kita pertama kepada Tuhan ya, yang sudah memanggil lebih dulu, kita akan minta Tuhan menolong, minta Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa menemani mereka pertama di dalam kehidupan doa kita, mendoakan dia, menemani dia, lalu menanyakan bagaimana kondisi dia. Ya kalau dalam masa waktu itu kan yang belum pandemi ya, bisa cuman bukan hanya sekedar lewat WA, tetapi juga ketemu, bisa ngobrol, bisa sharing. Tapi sekarang mungkin kondisinya karena pandemi ya kita WA atau mungkin bisa video call dan lain-lain. Sebenarnya banyak cara untuk menunjukkan aku tuh care dengan kamu gitu. Aku tuh peduli, aku tuh mengasihi kamu. Aku tahu bahwa kamu sedang mengalami banyak perjuangan nih, jatuh bangun dengan hidupmu lah ya, dan aku mau hadir menemani kamu untuk menyatakan bahwa Tuhan tuh sangat care dengan kamu, Tuhan tuh sangat mengasihi kamu. Jadi bukan tentang gue udah selesai berdoa nih buat adik-adik, tapi ya ada follow up sebisa mungkin juga untuk apa yang kita bisa lakukan untuk orang itu, apa yang memang dibutuhkan ada pada kita ya. Kita bisa ya Kak sampai kepada action gitu ya Kak. Karena setiap orang tuh butuh afirmasi. Kalau kita berdoa, dia tidak tahu ya, dia tidak tahu kita sedang berdoa, kan cuman kita dengan Tuhan. Tapi orang itu kan kadang kita sebagai manusia butuh afirmasi. Butuh ada orang yang bilang, aku care sama kamu loh, aku tuh peduli sama kamu lah. Itu dinyatakan waktu kita, Dek gimana pergumulanmu. Nah pada waktu kita sedang down dan ada orang yang dekat dengan kita menanyakan itu, kita seperti orang yang, gue nggak sendirian loh menghadapi ini, gue ada PKK yang menemani, dan itu membuat satu dukungan buat dia untuk bisa melewati masa-masa itu. Ya itu afirmasi semacam itu tuh penting Mar, untuk menanyakan, nggak cuman ya udah gue doain dulu ya, habis itu ya udah, sama lah kayak kamu kalau misalkan lagi dalam kondisi lemah kan, Mar
Mar, ih gile nih Mar, ih kamu tuh baik banget loh Mar, ih kamu tuh berharga banget loh Mar, ih kamu tuh ini banget, kamu sesuatu yang membuat hatimu itu jadi naik gitu. Jadi kita butuh. Jadi pasti kakak ingat sekali podo-podo adik-adik di dalam podo-podo kakak, pergumulan adik-adik itu ya kakak mengusahakan bagaimana kakak juga bisa jadikan itu kebutuhan pokok doa kakak ya, lewat jam-jam doa yang tadi kakak sharing dong ya. Itu yang kakak bangun ya selama menjadi seorang pemimpin, itu hal-hal yang harus diusahakan. Iya. Meskipun memang mungkin tidak karena kan kita mengingat misalkan waktu itu kan saya pegang ada beberapa kelompok kecil ya. Jadi tidak sedetail, misalkan misalkan pokok doanya ada hal-hal, ada berapa poin gitu ya, tidak sedetail, tetapi ada hal yang penting sebenarnya yang dia butuhkan dari sekedar dia cuman sharing itu. Misal gini, dia sharing, Kak tolongin gua tuh misalkan gini ya, butuh ada orang loh Kak yang ngertiin gua. Gua tuh pengen banget loh Kak punya pacar, contohnya gitu ya. Ya, kita doa sama Tuhan ya, Tuhan anugerahkan dia misalkan teman atau apa. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah Tuhan tolong misalkan dia untuk menikmati puas dengan Tuhan, untuk menikmati bagaimana berjalan dengan Tuhan di masa-masa sendiri kayak gitu. Kan dia nggak minta itu kan. Dia kan cuma minta Kak doain gue punya pacar gitu-gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita tahu sebenarnya ada hal yang lebih dasar. Kebutuhan dasar. Yang lebih dasar yang dia butuhkan. Benar. Nggak semua sekedar nih gue kasih ini nih, gue kasih ini kan Tuhan kasih nih gue kasih ini. Tapi nggak, tapi bagaimana dia menikmati the giver-nya itu loh. Sang pemberinya. Lebih daripada gift-nya. Kak, online ya Kak. Hari ini tuh banyak yang stagnan, mengusahakan bangun relasi aja udah setengah mati, mau masuk ke bahan aja, itu banyak terkendala sampai akhirnya nggak ada juga yang masuk ke pengajaran Kak. Doa bagaimana ya Kak? Itu jadi bagian yang tetap harus dihadirkan sebagai tanda itu tuh yang menopang proses pemuritan. Menurut kakak gimana ya Kak? Untuk teman-teman yang ada di kampus hari ini. Ya mungkin teman-teman bergumul untuk memuridkan di masa pandemi ini jauh lebih sulit ya dibanding waktu aku sebelum pandemi ya. Karena kita mau ketemu sulit, terus juga dengan tuntutan studi yang semakin mendesak orang untuk pengen cepat lulus, akhirnya membuat mereka untuk gue nggak punya waktu nih untuk kelompok kecil kayak gitu kan. Jadi tantangannya menurut aku lebih banyak, yang lain-lain lagi lah, tarikan segala macam. Nah justru akhirnya menurutku makin menyadari bahwa Tuhan harus dilibatkan, Tuhan harus berperan, dan Tuhan yang harus merebut hati mereka, menolong mereka dalam masa-masa mereka sendiri untuk bisa mengalami Tuhan sendiri, gitu. Tapi bukan menafikan bahwa kita nggak berjuang gitu ya untuk bisa ketemu. Aku sih sebenarnya gini Mar, ini aku ngelihat sebenarnya pemuritan online itu memang mungkin cocok ya untuk dilakukan di masa pandemi di saat orang nggak bisa ketemu. Tapi menurutku dari sisi esensi itu masih nggak bisa menggantikan orang ketemu langsung. Karena kalau kau ketemu langsung dengan orang, ketemu lewat media itu beda. Beda Mar. Benar Kak. Makanya ya aku mendorong untuk adik-adik yang masih mengerjakan ini, teruslah berjuang untuk bisa ketemu. Ya kita bisa dengan protokol kesehatan tentunya ya, untuk bisa menolong mereka ketemu. Karena yang namanya proses berjalan itu ya harus ketemu sebenarnya. Harus ketemu. Kalau kita ketemu lewat online, banyak hal yang bisa ditutupin. Jadi kalau misalkan kita ketemu langsung atau apa tuh, orang bisa langsung merasakan bersama-sama dengan orang itu. Jadi ya pertama doa itu sangat penting, jangan tinggalkan atau mungkin menyepelekan ya waktu-waktu doa kita untuk mereka. Karena mereka sangat berat sekali menghadapi dunia yang sekarang ini gitu. Dibanding dulu mungkin kita ya sebelum pandemi. Tapi yang kedua,
berjuang lah juga untuk bisa menemani mereka secara langsung gitu, lewat ketemu, sharing, ya tetap aturan protokol kesehatan tetap dijaga. Ya. Justru di saat para pejuang-pejuang pemuritan online ini mereka mengeluhkan Kak, ya susah kelompok kecil dengan konteks online. Justru doa menjadi berperan sangat penting. Betul. Dan mau siapa yang diandalkan kalau bukan lagi Tuhan? Iya. Dan kalau justru di masa yang kita udah sulit tidak berdoa, ya itu lebih cilaka lagi ya Kak. Betul. Gitu. Jadi ya tidak ada bedanya online, offline. Doa itu bukan jadi berkurang peranannya dan kehadirannya menjadi yang utama harusnya selain pengajaran gitu. Mungkin kemarin-kemarin kita bahas tentang relasi harus dibangun, mengusahakan di masa online, pengajaran harus diperjuangkan walaupun harus lewat media. Tapi ya bahas bahan tetap. Tapi yang terakhir doa bagaimana itu menjadi sesuatu yang kita tahu Tuhanlah yang memuridkan mereka dan kita harus minta Tuhanlah yang mengubah mereka lewat doa. Ya, itu ya sekali. Kak. Nah itu ya Kak yang akhirnya doa menjadi gerakan yang di dalamnya doa menjadi cara Roh Kudus bekerja mengubah mereka. Iya, jadi salah satu ya, karena Roh Kudus juga bisa bekerja lewat hal-hal yang lain. Aku mungkin kasih satu sharing bagaimana dulu aku mengalami PKK aku berdoa selama beberapa tahun waktu masa yang aku kabur-kabur itu. Ini contohnya waktu itu pacaran dengan orang yang aku nggak sungguh-sungguh doain. Waktu itu aku sudah dimuridkan. Aku nggak sungguh-sungguh doain orang ini, tapi karena feeling yang menggerakkan aku akhirnya jadian sama orang itu. Waktu kuliah awal gitu ya. Karena ngerasa ya this is the first love. Cinta pertama. Tapi masalahnya adalah orang ini bukan menolong aku makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jatuh. Seperti itu. Dan selama aku pacaran dengan dia, aku nggak konsisten kelompok kecil. Bahkan aku sering cari-cari cara supaya aku nggak kelompok kecil. Itu cukup lama ya. Dan pada waktu akhirnya aku memutuskan untuk putus dengan si pacarku itu, aku 8 bulan pacaran sama dia, dan akhirnya memutuskan sendiri untuk putus karena gelisah gitu ya, karena hidupku kok sama dia nggak bagus gitu. Akhirnya firman Tuhan bicara jelas untuk aku putus, dan akhirnya aku putus. Nah aku kan ketemu lagi nih sama PKK aku. Jadi waktu aku sharing sama dia tuh mau menangis. Dia bilang, Tuhan jawab doaku. Dia mendoakan. Jadi pada waktu itu tuh dia betul-betul bahwa aku di dalam doanya kepada Tuhan, meskipun aku nggak datang dengan dia kepada dia untuk belajar firman. Dia mendoakan, aku tuh doain kamu tuh sebenarnya putus loh, dia bilang gitu. Karena aku ngelihat kalian tuh nggak sepadan dan bla 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 gitu ya. Ya itulah teman-teman, maksudku nggak ada yang mustahil. Ketika apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti itu. Ya, kakak perlu peka nih Kak, bagaimana mereka tuh lihat cara Tuhan bekerja, menolong mereka, dan itu tuh sebenarnya juga ada doa-doa orang-orang yang mengasihi mereka pasti. Untuk pertumbuhan mereka, mereka didoakan. Kak, terima kasih untuk sharing kakak. Yang tadi terakhir kakak cerita, aku masih ingat itu. Pernah ya? Pernah kakak cerita, kayaknya semua udah kakak ceritakan. Tentang pacaran-pacaran dulu ya. Kak, aku bersyukur kalau ternyata kakak juga adalah orang yang melihat pemimpin yang datang pada kakak adalah orang yang berdoa. Dan aku juga melihat kakak adalah orang yang berdoa. Kakak adalah orang yang memuridkan dengan berlutut, dan aku sangat tahu waktu aku berubah, bukan Maria yang dulu, itu adalah karena Tuhanlah yang menolong dan kakak yang menyerahkanku di dalam doa-doa kakak kepada Tuhan supaya aku berubah hari ini. Bagaimana kakak boleh kasih pesan untuk para PKK online hari ini?
mereka harus berjuang lewat doa-doa pribadi mereka sebagai PKK yang bukan cuman karena mau kelompok kecil baru berdoa, tapi membangun kehidupan doa gitu. Dan bagaimana AKK juga bisa berdoa di dalam proses pertumbuhan iman mereka. Boleh Kak kasih share pesan sama sahabat The Journey? Oke, aku mengutip satu bagian buku yang pernah aku baca ya. Dia bilang begini, bahwa ketika kita berjuang membawa setiap pergumulan kita di dalam doa, kita sebenarnya telah memenangkan pergumulan itu. Jadi kalau kita punya pergumulan, dalam konteks ini pergumulan adik-adik kelompok kecil gitu ya, lalu kita bawa di dalam doa, kita sudah memenangkan pergumulan mereka. Nah, itu berarti kan tinggal tunggu waktunya Tuhan. Yang penting perjuangkan terus. Firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Sahabat The Journey, apapun kendala yang ada di depan, masalah kamu, masalah mereka, tetaplah berdoa. Karena doa mengubahkan segala sesuatu. Ya. Teman-teman, sahabat The Journey, terima kasih sudah menyaksikan pembinaan kelompok kecil di dalam The Journey bersama dengan saya dan PKK saya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Teman-teman, tetap berdoa. Dadah! Discipleship Journey, menjadi sahabat perjalanan memuridkan. Terima kasih ya. At the close of the